Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan sehat dan bahagia senantiasa. Balik lagi, kita melakukan pembelajaran secara online asinkronus tanpa tatap muka, yakni melalui video pembelajaran di YouTube. Kita masuk ke mata kuliah komunikasi terapeutik. Tapi sebelum itu, saya doakan teman-teman semoga ibadah puasanya diberikan kemudahan, kelancaran, dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Ya, teman-teman, setelah sebelumnya kita ngobrolin jadi kita berpedoman pada satu buku ya, buku ajar yang terdiri dari 14 bab gitu ya, buku berjudul Komunikasi Terapeutik. Di awal kita sudah belajar mengenai apa sih itu komunikasi terapeutik, manfaatnya apa, fungsinya apa. Terus kita juga belajar soal jenis dan tekniknya seperti apa. Nah, sekarang saatnya kita rada ngebut sedikit ya. Kita bakalan beranjak ke eh, topik yang berikutnya gitu ya. Ini komunikasi terapeutik udah bisa dilihat ya teman-teman, komunikasi terapeutik. Nah, di sini ada 14 bab. Nah, kemarin kita udah ngobrolin soal definisinya apa, tujuannya apa, manfaatnya apa, and then karakteristik, jenis komunikasi terapeutik gitu ya, sama tekniknya. Nah, kita tuh bahkan belajar dari sini berarti bab 6 altruisme. Altruisme itu apa sih? Altruisme itu adalah apa ya? Sebuah ketulusan gitu. Nanti kita ngobrolin konsep altruisme teh biar orang bisa tulus tuh kayak gimana sih? Biar kita ngerawat pasien dengan tulus tuh gimana sih? Terus ada juga unconditional love vibration. Ya, namanya ini banget, namanya romantis banget. Kasih tulus tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Itu artinya ya. Kemudian terus dimensinya, sebenarnya kita tuh mempelajari komunikasi terapeutik tuh ngapain aja sih? Nah, ini ada sebuah model yang saya rancang sendiri karena buku ini merupakan apa ya? Buah cinta, intisari dari disertasi S3 saya. Nah, saya rangkum dalam 4P, teman-teman. Jadi komunikasi terapeutik itu isinya ada purpose gitu ya, atau kesepakatan bersama, tujuan bersama, people yang artinya aktor-aktor, processnya gimana, and place-nya gimana. Place tuh setting tempatnya, persekitarannya. Nah, kita bakalan ngebahas lebih jauh tentang purpose tuh apa sih. Oh, ternyata tujuan komunikasi terapeutik tuh wellness loh gitu ya. People-nya siapa aja, terus tahapannya caranya gimana sama lingkungannya. Udah deh. Terakhir kita bakalan ngobrolin soal asumsi dasar dari teori atau model komunikasi terapeutik. Ya, kita akan ngebut aja langsung ke topik altruisme. Mudah-mudahan teman-teman nggak bosen ya baca buku ini. Tapi ya balik lagi ya, buku ini cuma panduan dan reference aja. Kalau teman-teman punya reference sejenis gitu ya, yang lebih bagus, lebih cocok, atau lebih update, boleh banget kok dibagi. Nanti kita sharing sama-sama ya. Kita gedein dulu deh. Teman-teman coba ya, mana sih altruisme? Altruisme, where are you? Jenis ya. Ada verbal, ada non-verbal. Nah, jadi sebelum ke altruisme kita ke kalau jenis-jenis sudah nggak? Udah kayak ini ya kemarin ya di video YouTube sebelumnya. Kita langsung ke altruisme aja. Bab 6 kita ngebahas soal altruisme dalam komunikasi terapeutik. Di bab ini kita bakalan ngebahas soal konsep altruisme itu apa? Tulus, Ci. Bukan dia yang nyanyi sepasang sepatu itu loh. Tapi tulus itu sebuah apa ya? Sebuah perasaan gitu ya. Jadi gini ya, teman-teman kita belajar kan sebelumnya kalau misalkan dalam apa ya, dalam memperlakukan pasien kita tuh harus apa ya, harus memperlakukan mereka tuh seperti kita ingin diperlakukan gitu ya. Lebih jauh lagi, wah ada kadar apa ya, kadar kasih sayang yang paling luhur, kadar apa ya, kasih sayang Tuhan ke makhluknya, Holy ke makhluknya gitu. Tapi kan susah diduplikasinya gitu ya. Nah, ternyata duplikasinya ada loh. Kasih yang paling luhur itu adalah kasih orang tua ke anaknya gitu ya. Kasih seperti apa sih? Adalah kasih tulus tanpa pamrih, tanpa pilih kasih dari orang tua ke anaknya. Itu yang disebut dengan altruisme gitu ya. Altruisme adalah salah satu sifat yang umumnya ditemui dalam komunikasi terapeutik gitu ya. Altruisme merupakan istilah modern dari kata empati. Oh, ternyata altruisme itu berasal dari kata
Empati. Kata ini sendiri pertama kali diciptakan oleh seorang filsuf bernama Auguste Comte. Kata altruisme ini berasal dari bahasa Prancis, autrui, dalam bahasa Latin yang disebut dengan arteri yang memiliki arti orang lain. Nah, dari sini dapat dipahami bahwasanya kata ini menggambarkan orang lain di luar dirinya sebagai fokus utama. Nah, jadi bukan egoisme. Kalau ego kan artinya diri gitu ya, yang jadi pusat alam semesta ini adalah diri kita. Nah, sedangkan altruisme ini berasal dari kata arteri yang artinya orang lain. Jadi fokus gitu ya dari pelayanan yang akan kita lakukan bukan melayani atau menyenangkan diri sendiri, tapi melayani, menyenangkan, memuaskan, memberikan kebahagiaan untuk orang lain gitu ya. Di sini juga ada perasaan empati. Kita tahu empati itu adalah kita merasakan seolah-olah ada di posisi orang tersebut gitu ya. Bagi beberapa orang, hal ini sulit dipahami sebab apa yang akan seorang dapatkan dengan berlaku demikian. Terlebih jika seorang melakukan perilaku ini semata membantu dan bukan karena merasa hal ini sebagai sebuah kewajiban. Iya, pada akhirnya nggak semua orang gitu ya punya keterampilan ini gitu ya. Maksudnya ada yang orang yang beneran tulus gitu ya. Ada orangnya yang soal empati deh gitu ya. Kadang ada orang yang apa ya? Ada orang yang bisa dengan sangat mudahnya gitu ya merasakan perasaan orang lain. Ada juga orang yang sulit gitu. Ini juga berhubungan dengan karakter bawaan gitu ya dari tiap orang. Ada extrovert gitu ya. Ada introvert gitu ya. Extrovert sendiri merupakan sebuah kepribadian yang biasanya mengekspresif gitu ya, yang mengeluarkan emosinya, memperlihatkan, sedangkan introvert ada di dalam gitu ya. Nah, ini juga jenisnya si extrovert introvert ini ada 16 jenisnya gitu ya. 16 jenis karakter itu juga berpengaruh atau juga pengaruh lainnya mungkin gitu ya dari pengalaman hidup seseorang yang pada akhirnya membentuk karakternya yang pada akhirnya membentuk sikapnya gitu ya. Nah, ini contohnya, contoh lain mencerminkan sifat altruisme saat seseorang melakukan sesuatu dalam membantu orang lain tanpa mengharapkan imbalan gitu ya. Kan gini ya, kita sering dulu pas kecil sering ini ya, sering apa? Sering nyanyi kasih ibu kepada beta tak terhingga sepanjang masa hanya memberi tak harap kembali. Nah, itu sifat tulus gitu ya. Terus saat seseorang melupakan hal-hal yang dapat membawa keuntungan pribadi, jika menimbulkan biaya bagi orang lain. Jadi gini, sebelumnya kita udah pernah ini ya, udah pernah belajar gitu ya di sesi kayaknya semester 1 deh soal mata kuliah creative learning atau interpersonal skill. Kita ngebahas soal happy class gitu ya. Di happy class itu kan ada 3 prinsip utama kebahagiaan. Yang pertama adalah berdamai dengan masa lalu. Di sana kita sama-sama nangis bareng-bareng di metode cleansing gitu ya. Yang kedua, berhenti mencemaskan masa depan. Kita kurs juga habis tentang kekhawatiran kita akan masa depan. Dan menikmati masa kini gitu ya. Biar bisa jadi bahagia adalah masa kini gitu ya. Menikmati setiap momen yang kita apa ya yang kita jalani saat ini gitu ya. Enjoy every moment. Nah, ternyata si bahagia itu pangkalnya adalah syukur. Syukur tuh ada beberapa rumusannya. Yang pertama adalah merasa banyak walaupun sedikit gitu. Jadi kita bersyukur aja tentang segala sesuatu yang kita melekat dalam diri kita walaupun sedikit tapi kita bersyukurnya banyak. Yang kedua adalah merasa sedikit walaupun telah memberi banyak. Nah, jadi ini nih yang berhubungan sama altruisme. Jadi kalau kita ngasih ke apa ya, ngasih ke baik kalau orang baik sama kita gitu, ya, bayangin seperti menulis di atas batu. Menulis di atas batu tuh kayak kan susah kehapusnya gitu ya. Jadi ingat sampai mati gitu, jangan sampai jadi kacang lupa kulit gitu ya. Jadi ingat banget gitu ya kebaikan orang lain terhadap kita. Nah, jangan sampai sebaliknya. Ada istilah kayak gini dengan nilai setitik rusak susu sebelah enggak kalau nggak salah gitu ya. Nah, kebaikan orang yang sering baik banget sama kita, ingatan kita tentang kebaikan orang tersebut rusak hanya karena kesalahan dia yang sedikit aja gitu. Nah, kita jangan jadi orang kayak gitu. Nah, begitupun dengan kita melakukan kebaikan. Ketika kita melakukan kebaikan sama orang lain gitu ya, bayangkanlah seperti kita apa ya, menulis di atas pasir gitu ya. Menulis di atas pasir kan kalau pasir di pinggir pantai ketika ketemu sama ombak apa yang terjadi pada tulisan di pasir itu? Hilangkan, hapus. Nah, ini ya udah hapus aja gitu ya.
Ya udah ketika memberi kebaikan ke orang lain ya udah hapus aja, jangan diingat gitu. Karena ya kalau misalkan diingat bisa jadi kita sombong, uang kita ngerasa lebih lah, kita merasa sama lah dan lain sebagainya. Nah itu konsep altruisme. Jadi intinya begini teman-teman, ketika si pas seorang dokter gitu ya ketemu sama pasien dalam konteks dalam konteks komunikasi terapeutik gitu. Nah, si dokter tuh harus memperlakukan seseorang itu secara tulus gitu. Yang tulus tuh yang kayak gimana? Dia harus empati, teman-teman. Empati itu kayak gimana? Empati itu adalah harus merasakan seolah-olah si dokter tuh ngerti gitu ya sama perasaan atau rasa sakit yang lagi pasien alami. Nah, nggak boleh judging, teman-teman. Nggak boleh menghakimi. Nah, aku paling sebel banget nih sama dokter atau tenaga kesehatan yang sering menghakimi. Misalkan, oh, ini sakitnya bagian apa? Misalkan ini bagian lambung. Wah, makan yang pedes-pedes ya, gitu. Kan belum tentu ya, gitu ya. Sakit bagian lambung tuh gara-gara makan seblak atau apa, gitu. Bisa jadi karena stres, gitu. Nah, jangan menghakimi. Yang harus dokter atau atau perawat atau tenaga kesehatan itu lakukan. Wah, sakit ya. Sakitnya sebelah mana? Wah, ke ulu hati. Pasti itu sakit banget. Saya paham banget rasanya. Nah, kalau kita balik lagi ke mata kuliah interpersonal skill, ada keterampilan menyimak kan. Nah, salah satu yang paling haram dilakukan adalah judging atau menghakimi orang yang lagi curhat ke kita gitu. Yang kita lakukan adalah mendengarkan secara netral namun kritis gitu ya. Dan seolah-olah eh, kita ada di posisi mereka. Harus ada gini, "Ih, saya paham Bu rasanya gimana." Nah, kan bikin enak gitu. Kata kuncinya itu ya. Nah, kemudian ini. Balik lagi nih ya teman-teman, kalau kita pernah belajar creative learning dan interpersonal skill gitu, kita belajar soal menebarkan vibrasi ya. Vibrasi itu apa sih? Getaran yang kita miliki. Nah ternyata teman-teman ngeh nggak ngeh gitu ya, sadar nggak sadar gitu ya. Satuan terkecil dalam tubuh kita apa sih? Adalah sel. Berdasarkan Bruce Lipton PhD, salah satu idola saya, guru saya, favorit saya tuh dia bilang dia adalah biologiawan sel yang home base-nya di Universitas Wisconsin Amerika dan seluruh karir akademiknya meneliti sel gitu ya. Dia bilang kalau di dalam tubuh kita itu terdapat lebih dari 5 miliar sel. Wah, banyak banget ya kan, pada akhirnya sel membentuk organ-organ, membentuk ya udah keseluruhan tubuh kita ini. Nah, ternyata si sel itu memiliki pendaran atau getaran gitu ya, yang saling mempengaruhi satu sama lain. Kita tuh disebut sebagai makhluk vibrational nih ini nih. Vibrational interference patterns atau manusia adalah makhluk yang memiliki vibrasi atau getaran yang saling mempengaruhi satu sama lain. Nih, kalau ibaratnya nih si sel ini tuh segede apa ya? Segede bola apa sih? Segede bola golf. Ternyata jangkauan getarannya itu sampai dengan 2,8 meter. Nih teman-teman bayangin aja. Jadi gini, contoh getaran tuh di sebuah danau yang hening sekali, yang sepi, yang tenang sekali. Kita masukin celung gitu ya. Di tengah-tengahnya apa? Hmm, sebuah apa ya? Sebuah sebuah batu. Nah, apa yang terjadi pada apa ya? Permukaan danau tersebut pastikan ada gelombang. Nah, gelombang itu disebut getaran. Nah, ternyata sel-sel yang ada di dalam tubuh kita itu menebarkan gelombang atau vibrasi. Nah, vibrasi seperti apa itu? Ada yang ngomongnya inner beauty, ada yang ngomongnya cakra, ada yang ngomongnya karisma, ada yang ngomongnya aura, ada yang ngomongnya emosi. Nah, itu banyak banget bahasanya, tapi intinya sama, saling mempengaruhi. Nah, contohnya kalau misalkan kita lagi apa ya, lagi punya emosi eh, negatif kayak marah banget, terus pada akhirnya bikin orang lain juga marah. Nah, pada akhirnya vibrasi yang kita rasain tuh ya saling mempengaruhi. Nah, contoh ini nih. Ini nih, nah misalkan ini ya contohnya, nah ini vibrasi aku, ini vibrasi kamu, ini vibrasi dia, gitu ya saling mempengaruhi. Pernah nggak sih teman-teman ketemu sama orang pertama kali tapi rasanya tuh enak banget, nyaman banget, berarti vibrasinya sefrekuensi, klop gitu. Tapi ada juga mungkin gitu ya, kita pernah ketemu sama orang lain, baru pertama kali ketemu aja hati tuh nggak enak gitu.
Nah, mereka yang punya vibrasi bagus disebutnya ini coherent vibration. Coherent vibration bisa kita dapetin kalau apa? Kalau diri kita emosinya bagus gitu ya, apa kesehatannya bagus, mentalnya bagus, tenang, bijaksana gitu sehingga apa memberikan pengaruh ke orang lain juga bagus. Tapi kalau misalkan kita mudah marah, misalkan ya, nah nggak ada sih di sini contohnya mudah marah, kesel gitu disebutnya incoherent vibration atau vibrasi yang tidak teratur gitu. Kadang kan kalau misalkan gini ya teman-teman kita nah kayak kalau aku kan udah berumah tangga gitu ya teman-teman. Kalau misalkan pulang capek banget terus di kantor ada masalah, energi itu kekuras habis. Yang aku lakukan apa? Hugging gitu ya. Entah itu sama anak aku gitu ya, entah itu sama suami aku, misalkan pasangan, itu tuh kayak nge-recharge banget gitu, karena mereka tuh punya apa ya, ketika didekat terus diusap-usap ini, kayak aduh ngasih energi kayak di-charge gitu, nge-recharge lagi. Mereka tuh punya getaran yang tulus banget, mereka cinta, maksudnya anak-anak aku, atau ibu aku, atau adik aku, atau suami aku, mereka tuh tulus ke, apa sih, sayang ke aku tuh ya, tulus tanpa pamrih gitu, tanpa ngarepin balasan. Nah, makanya iya, kalau aku lagi capek, energi habis, yang aku lakukan adalah hugging gitu dan cerita. Ngebuang sampah emosi yang kita pikirin di otak kita itu harus dikeluarin, teman-teman. Biar apa? Biar nggak disimpan. Yang suatu hari kalau misalkan kesimpan lama-lama nanti meledak gitu, kayak gulungan bola salju. Tapi yang harus kita lakukan ya dibuang secara berkala dengan cara apa? Dengan cara cerita. Cerita itu atau curhat itu adalah sebuah teknik terapi yang paling mudah, murah, dan menyenangkan. Misalkan kalau kita bisa cerita nih ke teman kita, ke pasangan kita, tapi kalau nggak ada, misalkan yang bisa kita lakukan adalah nulis gitu ya, Dear Diary gitu ya. Teman-teman bisa namain apa ya, eh, diary teman-teman sama banyak karakter lah gitu ya. Aku aja pas dulu gitu ya, pas kuliah S1, saking apa ya, saya saking senangnya nulis diary, aku menciptakan 4 karakter imajinasi sendiri gitu ya di diary itu. Jadi kalau misalkan aku lagi pengen disayang, aku menciptakan ada sosok pangeran gitu. Hai pangeran gitu misalkan, terus si pangerannya nyaut gitu, yang gak apa-apa gitu. Terus ada lagi sosoknya Dadai. Ya, Dadai itu sosoknya katanya ceria. Kalau aku lagi pengen centil-centilan sama dia, ada satu lagi namanya sosoknya Carlo. Carlo itu seorang sosok buku diary yang wah apa ya, dia tuh apa, gagah gitu ya, ganteng. Ada lagi satu lagi namanya Aja, berasal dari kata baja. Nah kalau aku pengen dipecut gitu ya, low motivation, aku pasti curhatnya ke dia dan dia balik apa ya, balik apa sih, menanggapi gitu. Ya gitu deh. Nah kalaupun misalkan nggak ada tempat lagi untuk kita bersandar bercerita, masih ada sajadah yang kosong untuk kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cie. Yang selanjutnya 4 dimensi komunikasi terapeutik. Nah, seperti yang tadi diobrolin, ternyata ada empatnya. Ini adalah buah cinta, apa ya, pertapaan saya di Universitas Pajajaran gitu ya, selama 3 tahun bikin disertasi. Nah, inilah buahnya teman-teman. Nah, berdasarkan riset yang saya lakukan, ternyata eh, komunikasi terapeutik itu ada 4 dimensinya. Yang pertama adalah pure pause. Pure pause itu apa sih? Adalah kesepahaman, kesepakatan antara komunikator dan komunikan gitu ya, yang melakukan komunikasi terapeutik gitu. Tujuan mereka tuh apa gitu ya. Pure pause itu adalah tujuan antara dokter misalkan sama pasien, antara perawat sama pasien. Mereka melakukan perawatan ke pasien itu tujuannya untuk apa sih? Misalkan ya untuk sebagai upaya penyembuhan. Penyembuhan seperti apa? Apakah penyembuhan fisik aja? No, gitu ya. Kalau yang berhubungannya khusus di sini gitu ya, tujuannya adalah wellness, atau wellness itu adalah sebuah keseimbangan atau kesejahteraan antara kondisi fisik, emotional, mental, social, spiritual, and ecosystem health gitu ya. Jadi nanti ya dibahas lebih lanjut lah gitu ya. Jadi pengennya tuh kita tuh sehatnya secara holistik, nggak cuma batin dan lahir aja, tapi ada banyak banget dimensi. Kemudian kita juga mempelajari soal people. People tuh siapa sih? Aktor komunikasi terapeutik siapa aja sih yang biasanya melakukan komunikasi terapeutik?
Nanti kita belajar. And then process. Caranya gimana sih? Caranya nanti ada pra-interaksi, ada interaksi sama pasca interaksi. Dan juga harus menyisipkan ini, unconditional love vibration gitu ya. Jadi harus ngasih vibrasi kasih tulus tanpa pamrih, tanpa pilih kasih. Jadi jangan sampai nih tenaga medis tuh ngebeda-bedain. Mana pasien BPJS, mana pasien umum. Karena umum bayarnya langsung jadi lebih dispesialin. Kira-kira boleh nggak? Nggak boleh. Karena ya tulus tuh tanpa pamrih, tanpa pilih kasih, yang mau siapapun pasiennya, mau dari kelas satu kelas VIP, kelas 2 sampai kelas 3 sekalipun pelayanannya secara ideal harus sama. And then yang terakhir adalah place. Place itu adalah persekitaran di mana sih tempat pasien tersebut dirawat. Nah, jangan sampai persekitaran atau lokasi tempat pasien dirawat malah bikin stres. Jangan. Nah, kita nanti bakal belajar sesimpel apa sih? Lampu lampu warna lampu sekalipun itu harus diatur karena kalau lampunya cool white yang warna putih terang benderang agak kebiruan itu bikin pasien fokus. Kalau pasien fokus kan istirahatnya kapan gitu. Berarti bikin pasiennya terjaga terus dan dia bakalan stres. Nah, yang harus dikasih warna lampu di apa ya? Di klinik-klinik atau di rawat inap adalah warm white, putih agak kekuningan gitu biar apa, nah itu bikin pasiennya lebih rileks, lebih nyaman gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, itu yang dipelajari di sini. Yuk kita masuk ke apa sih ini? Purpose. Purpose. Jadi dimensi pertama komunikasi terapeutik adalah purpose. Purpose itu adalah tujuan gitu ya, tujuan. Nah, di sini tuh harus ada kesepahaman atau kesepakatan antara pasien sama dokter gitu ya, untuk melakukan perawatan. Mereka tuh tujuannya apa sih gitu ya. Tujuannya ternyata teman-teman bukan cuma sehat secara fisik. Jadi dulu sebelum 1948 gitu ya, dikenal gitu ya bahwa gitu apa yang disebut sehatnya adalah ketiadaan rasa sakit terhadap kondisi fisik. Misalkan, wah kalau kita fit, seger buger gitu ya, nggak ada nyeri sama sekali, itu disebutnya sehat. Nah, setelah itu Badan Kesehatan, Organisasi Kesehatan Dunia atau World Health Organization atau WHO itu merumuskan gitu ya bahwa sehat tuh bukan cuma ketiadaan nyeri secara fisik aja, ternyata ada banyak banget dimensinya gitu ya. Ada 6 dimensi teman-teman. Jadi dimensinya tuh disebutnya wellness. Wellness itu atau kesehatan yang holistik. Itu terdiri dari kesehatan, aku agak gede ini ya sedikit. Nah, terdiri dari kesehatan fisik, kesehatan mental, emosional, sosial, spiritual, sama lingkungan. Jadi belum dikatakan sehat seseorang ketika dia secara fisik bagus gitu ya, tapi secara mental gitu ya, dia nggak bagus gitu ya, atau secara emosional dia nggak bagus. Contoh misalkan, wah fisiknya segar bugar gitu ya, dia bisa berlari kencang, jantungnya aktif, maksudnya jantungnya sehat gitu ya, tapi dia marah-marah terus. Nah, itu masih belum dikatakan kesehatan yang holistik. Tapi kalau misalkan dia masih dia sehat secara fisik, sehat secara emosional, tapi hubungan sosialnya jelek gitu ya, sama orang lain tuh suka berantem terus. Nah, itu juga belum dikatakan sehat. Nah, atau dia sehat secara fisik, secara mental, emosional sehat, secara sosial juga sehat, tapi ada kekosongan di hatinya gitu ya. Kita lihat aja di negara-negara maju di Asia kayak Jepang gitu ya, Korea kurang maju apa, tapi eh, angka bunuh diri di sana cukup tinggi. Nah, di sana ada kekosongan spiritual, kecerdasan spiritualnya rendah gitu. Nah, maka dari itu orang tuh harus apa? Kalau pengen sehat, dia harus punya hubungan dengan Tuhan tuh atau entitas lain di luar diri kita tuh juga harus harmonis supaya apa? Menciptakan ketenangan dalam diri kita. Nah, itu juga belum cukup, teman-teman. Ternyata hmm, kesehatan juga harus didukung sama lingkungan yang sehat gitu. Baru nih, kalau fisiknya udah sehat, mentalnya udah sehat, emosionalnya udah sehat, sosialnya udah sehat, spiritualnya sehat, dan lingkungannya sehat, baru dikatakan sebagai kesehatan yang holistik. Nah, idealnya ini disebutnya wellness, kesehatan yang holistik, yang jadi tujuan dari dokter dan pasien melakukan perawatan di rumah sakit atau di lembaga atau institusi kesehatan tuh adalah tujuannya wellness gitu ya. Kesehatan secara menyeluruh gitu. Nah, ini bla 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 teman-teman.
Bisa pelajari sendiri ya di buku yang sudah saya sebarkan. Tapi intinya tadi yang saya obrolin gitu. Nah, di sini ini lucu banget. Perbedaan pandangan tentang timbulnya penyakit. Intinya itu sih dua bab terakhir ini yang saya obrolin. Nah, ini nih ya pendekatannya. Model biopsikososial. Jadi sekarang tuh udah nggak nyaman gitu ya. Seorang dokter tuh ngelihat seseorang tuh berdasarkan biologinya aja, berdasarkan fisiknya aja, tapi juga harus dilihat psikonya, jiwanya, mental, sosial, emosionalnya gitu. Karena bisa jadi seseorang yang punya sakit mah bukan dari makanan yang salah, bukan. Tapi karena stres, dia tuh psikonya terganggu sama sosialnya terganggu, makanya dia stres. Kalau dia stres, asam lambung naik. Kalau asam lambung naik, ya mahnya atau GERD-nya jadi kambuh. Nah, itu adalah disebut dengan apa ya fenomena apa sih? Psikosomatis. Psikosomatis itu penyakit soma. Soma itu kan badan penyakit badan yang diakibatkan dari terganggunya pikiran, guys. Tuh ya pendekatan biopsikososial spiritual. Nah tadi ternyata sehat fisik aja nggak cukup, psikologis aja yang mental emosional nggak cukup, sosial aja nggak cukup, harus ada spiritual gitu. Nah di sini ada penelitian-penelitiannya nih, ini contohnya National Institute of Health. Nah di Barat ini pasti menemukan bahwa orang yang berdoa setiap hari terbukti memiliki resiko 40% lebih rendah terkena hipertensi dibandingkan mereka yang jarang berdoa. Hipertensi itu apa sih? Darah tinggi ya. Darah tinggi biasanya disebutin dari penyakit nih. Model biopsikososial spiritual ekosistem gitu ya. Jadi harus memandang manusia tuh bukan cuma dari fisik, tapi fisik, sosial, emosional, sosial, spiritual, sama ekosistem. Ekosistem itu adalah tadi lingkungan yang mendukung untuk kesehatan kita. Purpose. Nah, holistic medicine. Nah, jadi kalau misalkan tujuannya adalah kesehatan secara holistik, pengobatannya juga harus secara holistik juga, teman-teman. Pengobatan yang menyeluruh, yang apa ya, yang peduli sama kesehatan fisik pasien, mental pasien, emosional pasien, spiritual pasien, sosial pasien, dan ekosistem pasien, itu disebutnya holistic medicine. Belum banyak sih di Indonesia ini yang apa ya, yang menerapkan metode ini gitu. Rata-rata kan di rumah sakit umum daerah biomedical science gitu ya, dokter-dokter medis tuh ya namanya juga dokter medis. Jadi bidang ilmunya mereka menganggap pasien itu adalah berdasarkan keilmuan yang mereka miliki biomedis gitu ya. Contohnya gini, kalau misalkan kita punya anxiety disorder, misalkan gangguan kecemasan. Kalau kita datang ke psikolog, treatmentnya beda sama ke psikiater. Kalau kita datang ke psikolog, ya kita tuh sebagai klien atau pasien yang dianggap seseorang yang memiliki jiwa, yang ada sesuatu yang nggak beres nih di kejiwaannya, gitu ya. Lalu pada akhirnya kita di apa ya, diarahkan untuk mengurai kerumitan dan keruwetan yang ada di dalam pikiran kita, yang pada akhirnya kita diarahkan untuk mencari solusi sendiri dan akhirnya ting ketemulah solusi itu. Nah, misalkan contohnya kayak gitu dengan cara cerita. Sedangkan psikiater itu based on gitu ya, dia dokter medis yang ngambil spesialis kejiwaan, dokter jiwa gitu. Nah, treatmentnya juga beda. Dia tuh pakai pendekatan biomedicine gitu. Mungkin nanti sebagai jalan keluar gitu ya, ketika kita tegang atau cemas atau berhalusinasi, kita dikasih treatmentnya secara kimiawi, dikasih obat kimia, misalkan seperti itu. Proses penyembuhannya beda-beda juga gitu. Teman-teman, nah ini nih, nanti bisa ini sendiri, baca sendiri. Nah ini dimensi kesehatan mental, emosional, sosial, lingkungan, dan lain sebagainya. Nah ini apa katanya? The staircase of advance tool for holistic medicine. Nah, ini tahapan untuk apa? Mencapai gitu ya penyembuhan secara holistic medicine. Tapi nggak bukan itu yang akan jadi fokus utama pada mata kuliah ini. Jadi kita dilewat aja. Nah, terus bab ke-10 adalah actor gitu ya. People. Yang pertama tadi
purpose gitu ya. Purpose itu apa sih, tujuan dari dokter dan pasien melakukan komunikasi terapeutik pada pelayanan kesehatan gitu ya. Nah, kedua adalah people. People itu adalah apa, yang kedua adalah people. People itu adalah aktor komunikasi terapeutik. Jadi sebetulnya siapa aja sih gitu ya yang beraktivitas di komunikasi terapeutik ini gitu ya. Nah, ada tiga teman-teman. Yang pertama adalah tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan tuh ada apa aja sih? Yang pertama gitu ya. Ada mungkin dokter gitu ya, ada perawat, ada terapis gitu ya. Kemudian juga tenaga non medis juga ternyata terlibat juga dalam aktivitas komunikasi terapeutik. Contohnya siapa? Misalkan front office gitu ya, atau security gitu ya, atau juga cleaning service yang bersinggungan atau langsung sama pasien, dan yang terakhir pasien itu sendiri. Teman-teman, di sini ada pengertiannya tenaga medis itu apa, tenaga non medis itu apa, pasien itu apa gitu ya. Lumayan capek nih. Nah, prosesnya gimana? Ternyata ada tiga tahapan nih. Yang pertama adalah tahapan persiapan pada saat dokter melakukan komunikasi terapeutik ke pasien. Yang kedua ada tahap pelayanan. Yang ketiga ada tahap pemeliharaan. Atau di buku lain, di teori lain biasanya disebut ada pra-interaksi, ada proses interaksi, dan ada pasca interaksi. Nah, kalau saya pengennya ini nih, tahapan persiapan, tahapan pelayanan, dan tahapan pemeliharaan. Nah, tahapan persiapan tuh apa sih? Udah deh gini doang. Tahapan persiapan, ya udah aku jelasin ya. Tahapan persiapan tuh ngapain sih? Tahapan persiapan adalah tahapan sebelum pasien ketemu sama, sebelum dokter ketemu sama pasien gitu ya. Biasanya gini teman-teman, sebelum kita ketemu sama dokter gitu ya, yang saya alami sendiri lah gitu ya, di dokter langganan saya, yang saya lakukan adalah ngambil nomor antrian. Habis ngambil nomor antrian, melakukan pendaftaran gitu ya. Kalau ada kartu BPJS biasanya ada konfirmasi kartu BPJS. Nah, biasanya setelah itu kita diarahkan untuk timbang tensi. Nah, kita ditimbang berat badannya, ditensi, dicek suhunya, kemudian ditanya keluhannya apa. Nah, terus dimasukin tuh ke MR, medical record. Nah, MR ini yang jadi bahan informasi yang dokter baca sebelum ketemu sama pasien. Nah, mungkin aja di sana ada riwayat-riwayat penyakit misalkan yang pernah dialami pasien sebelumnya gitu. Nah, habis itu dokter baca gitu. Setelah dokter baca, baru deh melakukan tindakan. Tahapan pelayanan ini apa sih? Tahapan ketika dokter melayani pasien harus melakukan apa ya? Tadi harus masukin komunikasi empati, harus masukin altruisme, harus masukin tadi ada verbal, nonverbal, dan lain sebagainya. Nah, tahapan pemeliharaan adalah tahapan di mana ketika pasien sembuh, sorry, ketika pasien meninggalkan dokter. Nah, biasanya suka ada janji temu lagi. Nanti kontrol lagi ya setelah 3 hari gitu. Atau misalkan si dokter tuh nasehatin, Bu, jangan makan ini ya di rumah, bla bla bla. Ada maintenance di situ gitu ya. Nah, sebetulnya komunikasi terapeutik ini dibahas, kita awal bahas. Kalau komunikasi terapeutik yang efektif pada akhirnya akan meningkatkan tingkat kepatuhan pasien kepada dokter. Kalau pasiennya udah nyaman, udah puas, otomatis dia bakalan patuh terhadap rekomendasi medis. Misalkan jangan makan ini, jangan makan itu, obatnya dimakan. Kalau dia patuh terhadap rekomendasi medis dokter, akhirnya dia sembuhnya lebih cepat gitu. Jadi sepenting itu teman-teman komunikasi terapeutik di dunia kesehatan, bukan cuma cas-cicus doang gitu ya. Dikit lagi nih. Nah, lingkungan yang terakhir, kita bakalan ngomongin soal place gitu ya. Lingkungan komunikasi terapeutik. Lingkungan seperti apa sih yang harus ada di persekitaran, maksudnya di lingkungan yang dialami pasien gitu, sehingga bisa mendukung kesembuhan pasien. Contoh, kalau kita dirawat inap, misalkan ya, selama 3 hari di klinik atau di rumah sakit, di RSUD misalkan. Nah, lingkungan seperti apa sih yang paling ideal biar si pasiennya cepat sembuh? Intinya itu. Dan bisa mereduksi stres pasien. Mereduksi stres pasien tuh menekan angka stresnya pasien, apalagi untuk penyakit-penyakit apa ya, yang kronis gitu ya, kayak apa ya? Kayak kanker gitu ya. Kan kalau dia semakin stres, semakin pembelahan sel kankernya semakin cepat. Tapi kalau misalkan dia nyaman gitu ya, dia relax gitu. Nah, cepat sembuhnya akan lebih cepat. Nah,
persekitaran itu disebutnya healing environment atau lingkungan yang menyembuhkan itu. Nah, ini ada banyak banget macamnya gitu. Kita mulai dari yang pertama penghawaan. Nah, jadi penting banget loh apa ya, sebuah kamar rawat inap pasien memiliki penghawaan yang baik gitu ya. Entah itu dari AC, air conditioner gitu ya, atau dari bukaan-bukaan lebar, misalkan dari jendela yang besar, ventilasi yang besar. Jadi jangan sampai seluruh dinding yang ada di kamar pasien tuh pengap pakai dinding doang gitu, nggak boleh gitu. Harus ada penghawaan jendela-jendela yang besar kalau bisa. Kalau nggak ada ya pakai penghawaan buatan atau AC. Yang selanjutnya adalah pencahayaan. Ini juga diupayakan kalau di kamar pasien itu atau di ruang konsultasi itu atau di pokoknya institusi kesehatan harus punya pencahayaan. Pencahayaan itu ada dua, ada pencahayaan alami dari sinar matahari gitu ya, melalui ini nih langit-langit, jendela yang lebar dan langit-langit atau disebut skylight. Skylight itu kalau misalkan ada atap terus bolong di tengahnya pakai kaca, nah itu skylight teman-teman gitu ya. Biar apa? Biar vitamin vitamin D-nya masuk gitu ya ke kulit kita. Nah, selain itu ada juga eh, pencahayaan buatan melalui apa? Melalui lampu. Nah, gini ya. Di area teras atau front office sebuah klinik umumnya menggunakan pencahayaan dengan suhu warna putih bersih atau white. Ukurannya 6000 Kelvin sampai dengan 6500 Kelvin, menampilkan kesan modern. Sedangkan, nah ini di ruang treatment, pencahayaannya harus warm white, memiliki warna putih kekuningan berdasarkan lebih rendah kan, 2500 Kelvin sampai dengan 3500 Kelvin itu yang lebih temaram biar apa? Biar si pasiennya tuh apa? Ngerasa rileks gitu, nggak tegang. Begitupun dengan warna, sebaiknya di klinik atau di apa ya di RSUD atau di ruangan dokter menggunakan warna-warna earth tone. Earth tone itu apa sih? Warna-warna yang bumi gitu, warna bumi kayak krem, putih, hijau, mungkin coklat gitu. Nggak boleh tuh di ruangan apa ya? Di ruangan dokter nah, pakai biru kayak gini bikin stres atau ungu ngejreng atau merah gitu ya. Nggak boleh gitu karena bikin pasien stres. Terus harus juga healing garden. Healing garden tuh harus ada yang ijo-ijo lah gitu ya biar matanya rileks. Nah, suara alam juga berpengaruh banget. Nah, di sebuah klinik bagus gitu ya kalau misalkan si pasiennya diperdengarkan sambil nunggu gitu ya suara titik-titik apa suara air, misalkan suara burung, suara hembusan angin, begitupun dengan aroma. Kita aroma juga mempengaruhi atau mempengaruhi ini apa ya meredakan stres kayak aromaterapi gitu ya mungkin aroma lavender gitu atau misalkan aroma mawar mungkin soft furnishing. Nah, ini juga penting banget. Ini aku juga survei ke beberapa rumah sakit daerah yang ada di Cianjur nih ya, masih banyak tuh ruang tunggunya pakai besi, besi warna hitam terus dingin. Nah, itu nggak direkomendasiin sih, bikin pasiennya stres. Bagusnya ruang tunggu itu sofanya dari bahan fabric gitu ya, dari kain empuk sehingga si pasiennya nyaman gitu. Itu namanya soft furnishing. Selanjutnya adalah ketenangan. Nah, ketenangan juga penting banget, jangan sampai nih ya ruang rawat inap eh, pasien tuh bising gitu ya apa ya dekat banget sama jalan raya sehingga bising. Nah, ini bisa di apa ya di apa sih disiasatinya dengan ada pohon misalkan buat peredam suara, tanaman rambat gitu ya. Kemudian bentuk, nah ini juga kalau bentuk sebaiknya nggak banyak banget bentuk yang runcing gitu ya, misalkan ujung meja runcing karena itu bikin stres. Bagusnya misalkan kalau meja bulat gitu karena bikin rileks atau ujungnya tumpul misalkan sehingga tidak membahayakan. Elemen dekoratif. Nah, ini penting juga. Kalau saya datang ke klinik gitu ya karena apa ya ini ya kepakarannya komunikasi terapeutik suka greget banget kalau ke dokter gitu suka ada wah di dindingnya teh oh ini papan informasi tentang penyakit, wah diabetes, kanker, ini kan bikin stres ya. Harusnya elemen dekoratif yang apa ya, yang menyenangkan gitu. Misalkan apa ya,
lukisan, pemandangan gitu harusnya kayak gitu dan privacy gitu ya. Kalau privacy di Indonesia masih ada diskriminasinya ya, ada kelas-kelasnya misalkan yang VIP sendirian dengan fasilitas kayak di hotel misalkan, yang kelas satu misalkan ya sharing dengan 2 orang, kelas 2 sharing dengan 3 orang sekamarnya, kelas 3 dengan beberapa orang gitu. Privasi juga cukup penting gitu dan sirkulasi itu gimana caranya sih seseorang tuh mudah mengakses gitu ya ke tempat dia dirawat gitu. Elemen air juga penting banget. Bagus banget tuh kalau misalkan dalam sebuah klinik ada kolam kecilnya. Elemen seni juga tadi sudah diceritakan. Nah, yang terakhir ini asumsi dasar mengenai komunikasi terapeutik dalam terapi self healing. Nah, jadi di sini adalah asumsi-asumsi yang saya ciptakan. Mau kalau dulu nih teman-teman, 7 poin inilah yang menyelamatkan saya lulus dari sidang doktor disertasi, dihantam sama 9 profesor yang terdiri dari pembimbing atau promotor dan oponen ahli atau penguji gitu ya. Nah, jadi dalil-dalilnya adalah seseorang bisa mencapai kesehatan yang holistik jika memiliki keseimbangan yang baik antara kondisi fisik, mental, emosional, sosial, spiritual, dan lingkungan. Nah, jadi tujuan utama kita sehat tuh harus punya kesejahteraan antara keenam ini, gitu teman-teman. Yang kedua, pengetahuan seseorang terhadap kesehatan akan mempengaruhi kesehatan serta pengambilan keputusan saat menghadapi penyakit. Nah, jadi penting banget pada saat konsultasi si dokter tuh ngejelasin penyakit si pasien tuh apa, penyebabnya apa, sehingga dia nanti akan patuh gitu dan akan menjaga dirinya. Misalkan, wah ibu tuh penyakitnya misalkan apa ya, tifus karena bakteri X gitu. Nah, makanya ke depan gitu ya, jangan mengkonsumsi X, Y, Z gitu, atau jangan duduk di X, Y, Z. Nah, pada akhirnya akan mempengaruhi keputusan saat menghadapi penyakit kan. Akhirnya dia nggak makan yang X, Y, Z dan lain sebagainya. Kemudian asumsi dasar yang ketiga adalah komunikasi yang baik antara tenaga kesehatan dan pasien berperan dalam perantara diagnosis yang akurat. Nih, dengerin. Komunikasi yang baik antara dokter dan pasien berperan aktif dari diagnosis yang akurat. Jadi kalau kita udah nyaman sama dokter gitu ya, kita kan bisa cerita apa aja sama dokter. Kalau dokter udah tahu keluhan kita apa, dia ngediagnosa penyakitnya kan jadi akurat. Jadi jangan sampai kita nungguin udah lama. Aku pernah nih lagi hamil, ke dokter kandungan nungguinnya 3 jam setengah, tapi di ruangan dokter tuh nggak lebih dari 3 menit. Ya, sakitnya apa? Oh ya udah, obatnya ini. Oh gitu sih. Itu bukan komunikasi terapeutik ya. Nah, pada akhirnya menghasilkan kepuasan dalam diri pasien, mengurangi keraguan pasien, menambah kepatuhan pasien sehingga mengurangi, nih ini paling penting, mengurangi lama rawat pasien di fasilitas kesehatan. Jadi misalkan kalau kita udah nyaman sama dokter yang harusnya dirawat 7 hari, jadi cuma 3 hari doang gitu. Karena kitanya happy. Kalau kita happy mengeluarkan hormon kebahagiaan endorfin. Yang mana hormon endorfin itu memancing sistem imunitas tubuh. Kalau sistem imunitas imun tuh apa ya, menangkal ini, menangkal penyakit gitu. Kalau sistem imunitas tubuh naik, ya pulihnya lebih cepat gitu ya. Capek juga. Terus komunikasi verbal dan verbal yang disampaikan oleh tenaga kesehatan dengan menggunakan prinsip-prinsip komunikasi terapeutik akan mempengaruhi persepsi pasien dalam memahami pesan, baik verbal maupun non-verbal, sehingga mempengaruhi kepercayaan pasien dan kepatuhan pasien, serta mempercepat proses adaptasi pasien pada lingkungan kesehatan dan memperbaiki kondisi kesehatan pasien secara holistik. Ya intinya pernah nggak sih kita ngerasa, ah sama dokter ini mah cocok, sama dokter itu mah nggak cocok. Nah, bisa jadi si dokter yang sama kita cocok tuh dia mempraktekkan komunikasi-komunikasi terapeutik. Sehingga ini nih mempengaruhi kepercayaan kita terhadap dokter tersebut. Padahal obat yang dikasih sama aja kalau sakit, misalkan paracetamol. Tapi kita cocok dan nggak cocok sama dokter itu. Ada yang cocok, ada yang nggak cocok. Nah, karena ini mempengaruhi kepercayaan pasien, kepatuhan pasien, serta mempercepat proses adaptasi pasien gitu ya. Pokoknya cepat sembuh lah intinya itu. Kemudian, desain interior dan arsitektural pada fasilitas kesehatan di klinik. Ke sana, siap. Desain interior dan arsitektural pada fasilitas pelayanan kesehatan di klinik yang dirancang menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Ini gakik banget ya bahasanya, bahasa dewa. Pokoknya ya, lingkungan yang nyaman intinya tadi. Healing environment tuh bisa mempercepat
proses adaptasi pasien, mereduksi stres pasien, mereduksi stres tuh ngurangin stres pasien, jadi nggak terlalu tegang gitu dianya, mengurangi mengurangi rasa sakit ya pada akhirnya kan ketika pasien nyaman jadi dianya relax gitu. Kalau relax ya tadi hormon endorfin dan lain sebagainya, mengurangi rasa sakit, mengurangi waktu lama rawat dan memperbaiki kualitas hidup pasien. Wih, dengan kalau sehat secara fisik, emosional, sosial, mental, spiritual kan kualitas hidupnya jadi meningkat kan. Kemudian kondisi psikologis pasien seperti rasa syukur, bahagia atau well-being, sikap yang optimis, serta kepuasan hidup akan mempengaruhi kesehatan fisik pasien. Tadi udah diceritain ya soal psikosomatis, penyakit fisik yang diakibatkan dari dari stres gitu. Di antaranya pada akhirnya bisa meningkatkan sistem imunitas tubuh, menurunkan resiko gangguan pada jantung. Iya, gitu ya, menjaga kesehatan tekanan darah, memperlambat penurunan kemampuan fisik, dan membuat pasien pulih lebih cepat. Nah, makanya ada tipe-tipe orang nih ya, guru SD kita dulu yang humoris pasti awet muda gitu ya, karena ya itu sistem imunitasnya bagus, ya dia jadi penurunan kemampuan fisiknya jadi rendah ya, jadi dianya awet muda gitu ya. Terakhir nih, akhirnya. Pendidikan kesehatan yang diterima oleh pasien akan membuat pasien berperan aktif dalam upaya mewujudkan derajat kesehatan yang optimal, baik fisik, mental, maupun sosial secara, serta peningkatan upaya preventif, pencegahan, kuratif, dan rehabilitatif penyembuhan pemulihan, sehingga dapat menurunkan angka kesakitan yang dirasakan pasien. Ya, intinya itu ya, kalau misalkan si dokter juga wajib melakukan edukasi kepada pasien tentang penyakit yang pasien alami begitu guys. Nah ini dia adalah wow, 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 daftar pusakanya banyak ya. Ini ya 157 tuh merupakan rangkuman loh dari 800 lembar disertasi yang saya tulis. Ini adalah intisari atau buah cinta dari perjuangan selama 3 tahun di Universitas Pajajaran. Nah, udah deh, ini profil penulis. Sekian, nah ini ISBN-nya teman-teman. Kalau teman-teman tertarik gitu ya sama pemaparan tadi saya gitu ya, boleh dong disitasi gitu ya. Di kalau teman-teman bikin artikel gitu ya di Google Scholar biar apa ya angka citasinya tinggi. Teman-teman sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak dengan baik gitu ya. Dengan enjoy, dengan apa ya? Ya dengan baik lah, mudah-mudahan teman-teman paham. Kalau teman-teman ada yang nggak dipahami, teman-teman bisa apa ya, bisa tanya ke saya secara langsung di Japri atau di WhatsApp group gitu ya. Teman-teman harus paham betul gitu ya akan materi kita hari ini karena berkaitan dengan tugas studi lapangan yang akan kita hmm, lakukan pada pertemuan selanjutnya. Sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ada kebaikan atau hikmah yang kita dapatkan dari pertemuan tetap maya asinkronus ini. Sekian yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di video-video selanjutnya atau di pertemuan offline di universitas kesayangan kita, Universitas Putra Indonesia. Bye.